Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini kita memiliki sebuah reaksi di mana kita akan melihat bahwa di sini ada CH4 atau metana direaksikan dengan oksigen 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Kita di sini mencari apakah reaksi ini berlangsung secara spontan atau tidak. Kita akan mengetahui melalui adanya uh, perubahan Gibbs energy. Perubahan Gibbs energy itu dapat dihitung secara delta H dikurangi T delta S. Nah, jika delta H dikurangi T delta S ini lebih kecil dari 0, maka reaksi ini berlangsung secara spontan. Jadi kita mengetahui berapa entalpi dari reaksi tersebut, yakni negatif 890,3 kJ. Ini merupakan uh, informasi bahwa dari persamaan reaksi ini menghasilkan sebuah energi yang sebesar min 890,3 kJ tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat masing-masing bisa dibilang sebagai energi dari masing-masing unsur yang ada dalam reaksi tersebut. Nah, kita dapat lihat bahwa reaksi ini berlangsung secara eksoterm karena melihat arah panahnya pun mengarah kepada produk. Ini artinya persamaan ini menghasilkan energi. Itulah bukti dari sama reaksi ini menghasilkan yakni persamaan yang eksoterm. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah delta S dan kita harus mencari terlebih dahulu berapakah besarnya delta S. Nah, kita akan menghitungnya adalah dengan cara kita mengetahui uh, energi dari molar masing-masing. Maksud saya dari molekul masing-masing. Nah, kita dapat tulis di sini sebagai standar untuk keadaan standar untuk 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius ya. Ini merupakan suhu ruangan 25 derajat Celcius. Kita menentukan standarnya untuk tahu berapa delta S dari masing-masing molekul. Dari persamaan ini dari masing-masing molekul seperti itu. Kita dapat lihat bahwa metana memiliki standarnya sebesar 186 Joule per Kelvin molar. Ini standar dari entropinya. Nah, jika kita memiliki 1 mol dari metana, maka saya memiliki entropi sebesar 186. Jika kita memiliki 2 mol metana, maka kita mengalihkannya dengan 2 koefisien dari unsur tersebut dalam reaksi. Nah, cara untuk mencari delta S atau perubahan entropinya adalah dengan total jumlah dari entropi produk dikurangi dengan total dari entropi reaksi. Maka itu kita hitung di sini 213,6 ditambah dengan 62 dikali 69,9 atau kita bulatkan sebagai 70. Mengapa dikali 2? Karena pada reaksi ini fraksi mol dari H2O merupakan 2. Lalu kita kurangi dengan jumlah dari produk atau entropi dari produk yakni dari reaksi maksud saya 186 ditambah 2 dikali 205. Nah, kita akan menghitung berapakah jumlah dari perubahan entropi yang dibutuhkan oleh reaksi ini untuk dapat menghasilkan energi. Nah, kita dapat lihat di sini mengapa kita menghasilkan H2O secara cairan, karena metana ini jika direaksikan dengan oksigen, dia akan membentuk suatu H2O dan CO2 di dalamnya. Nah, maka dari itu yang tadinya gas menjadi gas lalu di sini menjadi liquid, itu artinya bahwa terdapat entropi atau energi yang menghasilkan atau mengubah uap ini menjadi cairan. Dan kita dapat hitung berapa perubahan entropi atau perubahan gangguan dari reaksi tersebut. 213,6 ditambah 2 dikali 70 kita kalikan sebesar 140. Lalu kita kurangi dengan ini 353,6 untuk produk ya, entropi untuk produk. Lalu kita akan kurangi dengan jumlah entropi dari reaksi 186 ditambah 205.
Nah, hasilnya adalah 596 dikurangi 596, maka kita dapat lihat hasilnya adalah sebesar, pastinya negatif ya, karena besarnya negatifnya lebih besar, angka untuk negatifnya lebih besar, minus 242, negatif 242,4 Joule Kelvin. Nah, ini merupakan delta S atau perubahan entropi. Nah, berarti kita kehilangan 242,4 Joule per Kelvin dari reaksi ini. Kehilangan energi sebesar itu. Nah, karena kita di sini memiliki uh, tiga, tiga molekul yang berpisah, karena O2 memiliki dua molekul di dalamnya. Begitu pula dengan pada produk memiliki tiga molekul yang terpisah. Namun di sini terlihat bahwa ada energi yang dilepaskan oleh reaksi tersebut, sehingga kita bisa bilang bahwa kita kehilangan energi. Nah, kita dapat menghitung sekarang besarnya energi Gibbs. Delta H tadi telah kita ketahui sebesar negatif 890,3, yang tulis sebagai negatif 890 saja. Lalu kita kurangi dengan pada suhu pada keadaan standar 25 derajat Celcius atau 258 Kelvin. Lalu kita kalikan dengan perubahan entropinya sebesar negatif 242,5. Ini merupakan kilojoule. Sedangkan dalam tadi yang entalpinya diketahui dalam kilojoule, sedangkan dalam energi atau perubahan entropinya merupakan joule, sehingga kita harus bagi dengan 1000. Hati-hati dengan melihat satuan ya adik-adik, karena itu sangat penting dan dapat mendapatkan hasil yang beda. Lalu kita akan mendapatkan sebesar 890 kJ dikurangi negatif kali negatif menjadi positif, sehingga 298 dikali dengan 242. Sepertinya ini menghasilkan delta G atau Gibbs free energinya yang negatif, karena kita lihat bahwa negatif 890 pasti lebih besar dari 298 dikali dengan 0,242. Maka dari itu kita akan hitung saja untuk membuktikannya, dikali dengan dibagi 1000 lalu dikali dengan 298. Yang tadi merupakan perubahan entropi. Hasilnya adalah 72,532. Lalu kita tulis di sini 72,2. Maaf, 72,2 maksud saya. Nah, ini merupakan entropi dari reaksi tersebut. Kita telah mendapatkan berapakah free energy Gibbs-nya di sini. Kita dapat lihat bahwa yang pertama ini negatif 890 ini merupakan kita dapat bilang bahwa energi yang negatif ini lebih besar jumlahnya, maka dari itu kita dapat bilang ini kurang dari 0. Maka kita dapat simpulkan bahwa reaksi ini terjadi secara spontan. Nah, kita dapat lihat bahwa untuk mendapatkan nilai dari delta G, maksudnya Gibbs energy free, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapakah energi dari molekul masing-masing, baik dari produknya, baik dari reaksinya, dan juga entalpinya. Jangan lupa kalau misalnya tidak diketahui berapakah temperatur dari soal tersebut, kita ambil sebagai keadaan standar, yakni pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin jika kita ubah ke Kelvin. Nah, kita dapat membayangkan bahwa energi ini tentunya menghasilkan reaksi yang spontan, karena dia dapat melepaskan energi yang begitu besar. Maka dari itu dia berlangsung secara spontan. Maksud saya yang begitu kecil ya, negatifnya yang begitu besar. Seperti itu. Ini artinya kalau misalnya kita dapat lihat bahwa untuk bagian positif ini merupakan salah satu bagian yang membuat reaksi ini apakah akan berlangsung secara cepat atau tidak, atau secara spontan atau tidak. Tapi ternyata kita dapat lihat bahwa pada reaksi ini nilai positifnya begitu kecil dibandingkan dengan nilai negatifnya, sehingga kita dapat lihat bahwa persamaan reaksi ini merupakan persamaan yang spontan. Seperti itu. Maka dari itu kita mungkin dapat
mempelajari lebih lanjut tentang free energy dengan mengetahui tentang entropi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.